Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menampilkan video uji coba lab virtual, di mana di sini kita melakukan uji coba perubahan energi. Di sini pun ada bagian sepeda ini untuk mengatur kecepatan sepeda, bisa sedang, tinggi. Awal mulanya kita atur kecepatan sepeda secara perlahan. Kita kemudian mengamati perubahan energi yang terjadi pada air tersebut. Nah, di sini nanti kita akan melihat ada termometer. Jika sepedanya terus di kayu, maka lama-kelamaan termometer tersebut akan memanas. Kita lihat pada percobaan ini. Nah, jika termometernya mulai memanas, itu tandanya airnya mulai mendidih. Nah, di sini kita bisa melihat proses terjadinya perubahan energi tersebut. Nah, di mana bisa kita lihat airnya sudah mulai beruap. Di sini menunjukkan bahwa sudah ada perubahan energi yang terjadi. Selanjutnya, kita akan menggunakan kecepatan sedang. Maka perubahan energi yang terjadi pun, pemanasan yang terjadi pada air pun akan semakin cepat. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Kita lihat. Nah, dari setelah ini bisa kita ganti lagi perubahannya, yaitu dengan media lampu. Di sini kita akan mengatur kecepatan sepedanya. Nah, kita menggunakan energi sedang menunjukkan perubahan pada lampu, di mana lampu akan sedang. Nah, semakin cepat gaya kayu sepedanya, maka energi yang dihasilkan pun akan semakin banyak dan lampu pun akan semakin terang. Bisa dilihat di sini, dari kayuhan semakin cepat tersebut, bola lampunya pun semakin terang. Selanjutnya kita akan berganti kepada bola lampu yang kedua. Nah, kita atur kecepatannya, di mana di sini menggunakan kecepatan pelan terlebih dahulu, di mana lampunya menyala tapi tidak begitu terang. Nah, kemudian kita bisa menambah kecepatannya menjadi kecepatan sedang, di mana perubahan pada lampu tersebut juga cahayanya semakin terang. Nah, bagaimana jika kita tambah kecepatannya menjadi maksimal? Cahaya lampu yang dihasilkan pun bisa dilihat di sini semakin terang dan sangat terang ya. Dan percobaan yang terakhir, di sini ada kipas, di mana kita bisa mengatur kecepatan sepedanya dengan kecepatan rendah. Di sini baling-balingnya berputar pelan. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan kecepatan yang sedang. Semakin cepat pergerakan dari pengayuhan sepeda, maka energi yang dihasilkan dari kipas anginnya pun semakin cepat. Nah, dan terakhir kita akan mencobanya dengan kecepatan maksimal. Atau bisa teman-teman lihat di sini, kecepatan balingnya pun berputar dengan sangat cepat ya. Nah, habis itu bisa kita reset lagi. Kita ganti dengan keran air, di mana keran airnya kita menggunakan kincir, bukan roda lagi. Nah, setelah kita buka keran air, roda pada kincir akan berputar. Kita lihat perubahannya akan terjadi, di mana menunjuk termometernya mulai memanas di sini dan terjadi perubahan. Nah, ini menunjukkan adanya energi yang dihasilkan. Kemudian kita ganti dengan lampu. Lampunya pun menyala dengan sangat terang. Dan juga kita mengganti dengan lampu yang ketiga. Nah, dan yang terakhir kita menggunakan kipas, di mana kipasnya berputar dengan sangat cepat.
Nah, di sini kita akan menggunakan panel surya, generatornya kita ganti. Di mana di sini kita ganti ke air terlebih dahulu ya. Nah, air. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Dari hal ini sedikit membutuhkan proses waktu sedikit lama. Bisa dilihat di sini perubahan suhu pada termometernya juga sudah berubah. Bagaimana kita lihat, di sini kita akan menggunakan awan yang sedang. Nah, sedikit berawan dari panel suryanya, maka waktu yang diperlukan pun akan sedikit lebih lama karena dihalangi oleh awan. Nah, kemudian kita menggunakan lebih banyak awan di sini, kita uji cobakan lebih banyak awan. Waktunya juga akan semakin lama. Nah, selanjutnya kita ganti ke lampu. Jika tidak ada awannya, lampunya pun akan menyala akan lebih cepat. Jika kita tambahkan awan sedang, maka lampunya pun akan sedikit redup karena adanya penghalangan dari awan tersebut. Nah, yang terakhir kita tambahkan dengan banyak awan. Lampunya pun bisa kita lihat di sini, lampunya tidak begitu menyala terang. Nah, kita pada lampu yang kedua, jika tidak ada awan, lampunya sangat terang. Kita gunakan dengan awan sedang, bisa kita lihat lampunya sedikit redup, dan pada awan banyak lampunya padam. Nah, kincir angin di sini kita cobakan kincir angin berputar juga dengan panel surya ini. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit berawan. Kecepatan kipas angin juga semakin lambat. Nah, dan apabila awannya pun banyak, maka kipas anginnya pun akan berhenti. Inilah uji coba dari saya, teman. Selanjutnya kita masuk pada uap dari uap panas air ya. Kita gunakan generatornya kincir, di mana uap tersebut mampu menggerakkan kincirnya menjadi berputar, dan perubahan energinya kita lihat pada air, maka suhunya semakin naik, maka airnya pun akan mendidih. Nah, untuk selanjutnya kita ganti kepada bola lampu yang pertama. Kita nyalakan bola lampu yang pertama, maka dari uap tersebut dapat menghidupkan cahaya lampu yang sangat terang. Kita ganti ke bola lampu yang kedua. Dari putaran kincir ini menunjukkan bahwa dengan uap air bisa merubah energi menjadi lampu tersebut hidup dengan terang. Di sini kita bisa lihat bersama-sama lampunya menyala sangat terang. Nah, terakhir kita ganti dengan kipas, di mana kita akan memanaskan airnya hingga menghasilkan uap dan mampu membuat kipasnya berputar dengan sangat cepat sesuai dengan generator yang digunakan di sini ya, teman-teman. Masuk pada sesi pertanyaan, di mana berdasarkan hasil percobaan antara sepeda, keran air, matahari, dan air teko, manakah yang paling cepat memberikan reaksi terjadinya perubahan energi baik pada air, lampu, ataupun kipas angin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kesimpulannya, baik, menurut observasi yang saya lakukan dari hasil uji coba ini, menurut saya semuanya hampir konstan dan stabil, di mana demikian energi yang dihasilkan akan lebih besar dan akan lebih cepat jika energi yang dikeluarkannya pun besar, seperti halnya dalam hal bersepeda, di mana jika kayuhan sepedanya cepat, maka energi yang dihasilkannya pun besar. Begitupun dengan keran air, jika keran airnya konstan dan cepat, maka energi yang dihasilkannya pun cepat. Teko juga demikian. Jika energinya cepat, yang dikeluarkannya banyak, maka hasilnya pun akan semakin cepat. Begitu pula matahari, di mana energi yang dihasilkan matahari jika tidak ditutupi oleh awan, maka proses perubahan energinya pun cepat.
Nah, kesimpulannya dari praktikum ini bisa dikatakan perubahan energi itu bisa dikatakan berubah signifikan tergantung dari energi yang membuat terjadinya perubahan energi seperti tadi bersepeda. Jika sepedanya kencang, maka energinya pun akan sangat besar yang dihasilkan. Namun jika kayuhannya lambat, maka energi yang dihasilkan pun akan sedikit menurun. Nah, begitupun dengan sinar matahari, keran air, ataupun teknik. Kita masuk pada percobaan yang kedua, di mana kita akan mengamati perubahan bentuk. Ada neon, argon, oksigen, dan water. Adapun beberapa diagram di kolom ini bisa kita abaikan saja diagramnya. Nah, pada di sini bisa kita perhatikan dengan seksama diagramnya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan senyawanya dengan menarik gambar pompa yang ada di situ. Nah, jika sudah ditekan, senyawanya akan bertambah. Untuk menambah tekanan bisa kita lakukan pada ada gambar jari di atas. Baiklah, kita akan menguji cobakan pada neon. Yang pertama, kita hidupkan apinya. Nah, setelah beberapa waktu dihidupkan apinya, neon tersebut akan mencair. Terus dan akan menguap menjadi uap. Dan tekanannya pun bisa dilihat di sana. Nah, kemudian kita dinginkan. Bagaimana reaksi yang terjadi pada neon ini? Setelah didinginkan beberapa saat, neonnya kembali menjadi semula ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa melakukannya pada argon. Kita nyalakan apinya, di mana bisa kita lihat di sini reaksi pada argon ini jauh lebih cepat dibanding dengan neon, di mana prosesnya terjadi cepat. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat, di mana senyawa-senyawa argon ini kembali ke bentuk semula ya. Nah, selanjutnya kita ke oksigen. Oksigen, kita panaskan oksigennya. Bisa dilihat di situ di percobaan ini oksigennya mulai bereaksi. Nah, setelah dipanaskan, oksigennya mulai menguap. Ya, bisa diperhatikan di sini teman-teman secara seksama. Setelah didinginkan, nah kita dinginkan oksigennya. Apakah akan kembali ke bentuk semula atau tidak? Kita tunggu. Sepertinya ini memerlukan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan neon dan argon ya teman-teman. Nah, kita saksikan bersama-sama terjadi perubahan ke bentuk semulanya agak memerlukan waktu lama. Nah, terakhir kita menggunakan air. Kita panaskan airnya. Kita tunggu airnya sampai memanas. Setelah airnya memanas, terus bereaksi. Di sini bisa kita lihat pada air akan lebih lama. Jika kita ingin menambahkan senyawanya, kita bisa menekan pompanya. Kita terus panaskan air, di mana airnya lama-kelamaan akan menguap. Bisa kita saksikan di sini bersama-sama ya teman-teman. Nah, jika senyawanya sudah menguap semua seperti ini, lalu kita dinginkan. Proses pendinginan ini akan memerlukan waktu cukup lama nampaknya dibanding neon, argon, ataupun oksigen. Nah, bisa teman-teman saksikan sendiri pada percobaan ini. Prosesnya terjadi memakan waktu cukup lama ya teman-teman, sampai airnya kembali ke bentuk semulanya. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan.
Dimana pertanyaannya adalah manakah yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, gas? Jelaskan alasannya. Dari beberapa bahan di 4 bahan tadi, menurut saya perubahan bentuk yang paling cepat menuju cair adalah argon. Nah, untuk perubahan bentuk yang paling cepat menuju padat yaitu terjadi pada neon, dan sedangkan perubahan bentuk yang paling cepat menuju gas juga menurut saya adalah neon. Kesimpulannya mengapa demikian? Karena menurut pengamatan yang saya lakukan ini, senyawa yang dihasilkan dari neon bisa dikatakan lebih konstan dalam menyerap dalam artian panas, dan senyawa neon pun bisa berinteraksi dengan hal tersebut dengan cepat, di mana senyawa neon ini mampu mengeluarkan sifat dari senyawa tersebut dengan maksimal dan bisa membaur dengan keadaan yang ada pada percobaan ini, di mana jika dipanaskan tadi dia akan berubah menjadi berinteraksi dengan cepat seperti contohnya ini. Nah, jika kita lihat di sini, jika dipanaskan pada neon ini akan berinteraksi sangat cepat. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika tutupnya kita tekan sampai dasar? Nah, di sini kita bisa melakukannya uji cobanya. Jika tutupnya kita tekan, maka titik merahnya itu pun akan semakin cepat untuk menaik ke atas. Semakin kita menekannya ke bawah, misalnya dalam jumlah beberapa tekanan, di sini kita bisa lihat sampai 190 atmosfer. Nah, apabila akan kita tekan lagi ke bawah, maka akan terjadi overload atau terjadinya ledakan dari hal tersebut. Makanya hal ini sangat berbahaya jika melakukan ujian itu secara real jika kita menekannya sampai overload. Untuk kesimpulannya dari uji coba ini menunjukkan bahwa massa dari argon dan neon itu lebih ringan ketimbang dengan massa dari oksigen dan air, dimana tadi bisa kita lihat di argon dan neon terjadi perubahan senyawa cukup cepat dibanding dengan air dan oksigen, dan kita ketahui massa air juga cukup berat dan oksigen juga bisa dikatakan cukup berat. Nah, selain itu tekanan juga harus diperhatikan dalam uji coba ini karena akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya jika terjadinya ledakan atau overload pada tekanannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.